Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Di topik yang akan saya bawakan hari ini mungkin agak dekat dengan kalian, yaitu tentang menabung, di mana salah satu statement yang akan saya bawakan di sini adalah bahwa menabung itu untuk orang miskin, ya. Kalian tidak salah dengar, ya. Jadi saya mengatakan di sini, saya mengatakan bahwa menabung itu hanya untuk orang miskin, dan menabung akan selamanya membuat kalian miskin. Mungkin ini sedikit kontradiktif dengan apa yang kalian pelajari selama ini, ya, bahwa menabung itu pangkal kaya. Ya betul, tapi selama kalian mengerti cara kerja uang, kalian bisa benar-benar memaksimalkan uang tersebut. Tapi kalau misalnya kalian cuma simpan, kalian tabung, berarti kalian simpan di celengan sampai puluhan tahun ke depan, ya tidak akan bergerak duitnya, ya, tidak akan berguna, jadi sampah doang. Jadi sini mungkin salah satu yang akan saya bahas sini adalah tentang musuh dari menabung, ya, yang setiap orang pasti hindari, ya. Ini alasan orang selalu menghindari menabung, yaitu karena inflasi, guys. Seperti kita tahu bahwa kalau kita membahas inflasi itu musuh utamanya menabung, guys. Jadi kita bakal langsung saja bahas, ya. Jadi kalau kita bahas inflasi, ya, inflasi itu istilahnya pelemahan mata uang. Jadi kalau misalnya kalian dulu 5.000 itu bisa beli bakso satu mangkok, ya. Sekarang itu buat beli satu mangkok bakso itu kalian butuh 20.000, ya, kalau paket komplit, ya. Komplit dulu dengan komplit sekarang, ya. Bayangkan kenaikannya sudah berapa, ya. Dan apalagi kalau misalnya kalian bilang dari data yang dirilis, ya, inflasi itu, kalau misalnya kalian pikir inflasi itu sekitar 3-5% per tahun, kalian salah besar. Karena sebenarnya inflasi yang dimaksud itu adalah inflasi yang tidak termasuk dengan bahan makanan dan minuman, ya, dimana kenaikan harganya stabil. Sementara kalau kita bicara soal yang kita pakai sehari-hari, yang tidak termasuk dalam komponen perhitungannya, yaitu bahan makanan dan energi, ya, misalnya beras, minyak goreng, dan bensin, ya. Ini jadi permasalahan karena inilah harga yang paling parah kenaikannya, dan tentu saja kita mengonsumsi makanan setiap hari, ya. Kita butuh energi juga, bensin dan sebagainya untuk memasak, dan transportasi dan sebagainya. Nah, jadi permasalahan di sini adalah bahwa kenyataannya inflasi dari segi pangan sendiri itu sudah sekitar 10-15% per tahun. Nah, kalau misalnya ada dari kalian yang mungkin menabung, terus misalnya sekalian juga disimpan di deposito, ya, bunganya mungkin kalian kebutuhan, mungkin di sini ada yang pakai bank digital, ya. Ada tuh bank digital yang bunganya sampai 8% per tahun, ya. Nah, sebenarnya itu boleh-boleh saja, tapi sebenarnya masih tidak bisa melawan inflasi, ya. Nah, terus kalian mungkin bertanya, apa sih solusinya kalau misalnya supaya ini duitnya bisa terus berkembang, ya, tidak berkurang nilainya? Simpel aja sih. Pokoknya duit yang kalian dapatin itu harus kalian putar, ya. Jadi sebenarnya banyak sekali caranya. Adalah mulai kita bahas dulu misalnya investasi, ya. Investasi kalian bisa mulai dengan cara membeli saham, membeli obligasi, ya, reksadana dan sebagainya. Terus misalnya kalau kalian bilang bisa juga dari berbisnis, ya. Dari berbisnis, misalnya kalian bangun bisnis dengan modal ini berapa, targetnya berapa puluh persen kenaikannya. Dan tentu saja kalau misalnya kalian belum paham yang keduanya, sebenarnya satu investasi yang paling mendasar, ya, seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, adalah investasi terbaik berasal dari yaitu pada investasi terbaik itu adalah investasi pada diri kalian sendiri, ya. Jadi istilahnya mungkin lebih kepada kalian gunakanlah uang yang sudah kalian dapatkan untuk apa? Kalian bayar workshop, kalian beli buku yang ada ilmunya. Bukan kalian jangan terus-terusan pakai duitnya buat langganan Netflix atau YouTube. Mungkin kalian bisa coba-coba, ya, buat beli webinar premium, misalnya bootcamp, ya. Itu benar-benar akan mengembangkan skill value dari kalian, ya. Dan yang jelas, ya,
Semua itu kembali lagi kepada kalian tentang bagaimana caranya kalian mengelola uang tersebut agar bisa berputar dan membuat uang itu nantinya bekerja buat kalian. Nah, jadi sebagai penutup di sini adalah bahwa gunakan uang kalian dengan bijak ya. Jangan disimpan. Tentunya kalian harus terus putar duit kalian ya. Kalau tidak kalian pakai buat bisnis, buat investasi, pakailah buat mengembangkan potensi-potensi diri kalian, mencari ilmu dan pengalaman. Dan ya, seperti kata pepatah, lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali ya. Lebih baik kalian terlambat memulai daripada kalian tidak pernah memulai sama sekali. Dan seperti biasa ya, kalau misalnya setelah ini kalian masih nyimpan duit kalian di tabungan, ya berarti kalian memang adalah orang yang ditakdirkan buat miskin. Oke, sekian dan terima kasih.